Halo, selamat datang di Be Proficient in English with Binus Grade X with me, Listia. Kali ini kita akan membahas more about self-introduction. Gimana? Siap? Ayo mulai. Oke, setelah teman-teman mendengarkan dan menonton video ini, teman-teman bisa compose an effective self-introduction by adding some additional information about yourself. Jadi, di modul sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari basic information in self-introduction. Nah, di modul ini, teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi tambahan yang bisa juga teman-teman masukkan ke dalam perkenalan dirinya. Okay, depending on the situations or context, you can add these options into your self-introduction. Yang pertama adalah informasi tentang school or grade. Teman-teman bisa memulai dengan I go to school at, contohnya, I go to school at Binus School Serpong. Ayo, diulang bersama saya. I go to school at Binus School Serpong. Kalimat selanjutnya, teman-teman bisa pakai ketika ingin menjelaskan sekarang ada di kelas berapa atau di grade berapa. Teman-teman bisa bilang, I'm in grade. Contohnya, I'm in the 11th grade. Oke, ayo ulang bersama saya. I'm in the 11th grade. Oke, contoh kalimat lain adalah ketika teman-teman ingin menjelaskan grade atau kelas yang sekarang teman-teman berada dan juga sedang bersekolah di mana. Teman-teman bisa pakai kalimat seperti ini. I'm a student in class name at school name. Oke, contohnya, I am a student in Science 2 class at Binus High School Serpong. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ya. Informasi tambahan selanjutnya yang bisa teman-teman pakai di dalam self-introduction adalah tentang umur atau age. Mudah, kita bisa bilang, I am years old. Contohnya, I am 16 years old. Ayo, ulang bersama saya. I am 16 years old. Informasi tambahan lain yang bisa teman-teman pakai di dalam self-introduction adalah interest and hobby. Ini adalah informasi tentang hobi atau kegemaran teman-teman. Ada beberapa kalimat yang bisa dipakai. Yang pertama, I'm interested in. Contohnya, I'm interested in writing poetry and fiction. Bisa diulang? I'm interested in poetry and fiction. Kalimat selanjutnya, teman-teman bisa pakai I'm really passionate about. Contoh kalimatnya, I'm really passionate about writing poetry and fiction. Atau ketika situasinya lebih informal, teman-teman bisa pakai kalimat yang seperti ini nih. I'm into. Contohnya, I'm into writing poetry and fiction. Contoh kalimat lain adalah in my free time, I enjoy. In my free time, I enjoy reading novels. Atau teman-teman juga bisa bilang seperti ini. I like blah 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 in my spare time. Contoh kalimatnya, I like
reading novels and watching movies on Netflix in my spare time. Yang terakhir, yang paling mudah nih, dan biasanya yang paling sering teman-teman gunakan. Betul ya? Contoh kalimatnya, My hobbies are reading classic novels and watching period drama. Gimana? Mudah kan menjelaskan tentang interest and hobby? Selanjutnya adalah other affiliations. Teman-teman bisa pakai atau menggunakan informasi other affiliation ketika ingin menjelaskan tentang misalnya teman-teman terlibat di dalam klub atau organisasi apa di luar sekolah. Contohnya bisa bilang seperti ini. Besides school, I am also involved in blah blah blah. Contoh di dalam kalimat, besides school, I am also involved in Paskibraka Youth Organization in my city. Atau contoh mudah lainnya adalah I participate in. Contoh dalam kalimat, I participate in Paskibraka Youth Organization in my city. Selain itu, teman-teman juga bisa kok menjelaskan atau memberikan info tentang goal and motivation di dalam self-introduction. Untuk mengucapkannya, teman-teman bisa pakai beberapa kalimat berikut. I am excited to learn more about blah blah blah. Contoh dalam kalimat, I am excited to learn more about English in this class. Atau teman-teman bisa pakai kalimat I hope to. Contohnya, I hope to continue my study at University of Cambridge, UK. Atau contoh lain, I hope to someday pursue a career in. Contoh dalam kalimat, I hope to someday pursue a career in literature. Oke. Sekarang beberapa tips untuk membuat self-introduction teman-teman sukses. Yang pertama, start with a smile and friendly demeanor. Artinya, teman-teman harus memulai perkenalan dengan ramah dan jangan lupa tersenyum ya. Yang kedua, keep it brief. Penting untuk memasukkan informasi-informasi yang penting di dalam perkenalan teman-teman. Dan jangan lupa berikan informasi-informasi tambahan yang menarik. Yang ketiga, be confident, honest, and humble in the introduction. Kepercayaan diri penting loh untuk dimasukkan atau untuk digunakan ketika teman-teman sedang memperkenalkan diri. Speak slowly and clearly. Make eye contact with your audience. Eye contact atau kontak mata juga penting ketika teman-teman sedang memperkenalkan diri. Do not brag about your accomplishments and your skills. Ingat, harus humble ya, jangan sombong. Highlight something unique about yourself. Nah, ini penting. Sesuatu yang unik atau menarik tentang teman-teman. Teman-teman bisa pakai beberapa informasi tambahan yang tadi kita pelajari ketika menambahkan unique details di dalam perkenalan diri. Selanjutnya, make sure you are engaging and personable. Artinya, teman-teman benar-benar ramah dan bisa di-approach oleh orang lain setelah perkenalan diri selesai. Practice beforehand. Remember, practice makes perfect. Jadi, perkenalan diri yang sukses ya harus diulang-ulang atau harus latihan dulu. And the introduction will align about why you have joined the class, community, school, college, or the university. Nah, closing yang ramah, yang baik juga penting. Di modul sebelumnya, kita sudah belajar tentang friendly closing. Nah, teman-teman bisa pakai beberapa contoh yang ada di dalam modul tersebut untuk
menjadi closing introduction yang successful dan juga leaving good impressions. Oke, tadi teman-teman sudah mempelajari tentang informasi-informasi tambahan yang bisa dipakai di dalam self-introduction. Sekarang kita refleksi sedikit ya. What other details would you like to arrange for your self-introduction in the future? Tulis di komentar ya. Oke, demikian video tentang self-introduction. Selamat belajar, kita bertemu di video selanjutnya.